di kelas sekarang dan Shalom. Oke, shalom semuanya yang ada di Iya. rumah. Sehat selalu ya. Kembali Amin. Kak Hana dan Kak Maria di minggu kelima kita mau Betul. ibadah bersama. Iya. Yuk, penuh sukacita, mari kita siapkan hati. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa berdoa dulu. Ya, siapkan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Adik-adik semuanya, semua diberkati Tuhan. Semuanya mau menyanyi bagi Tuhan, mau mendengarkan firman, mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita bersama Amin. Engkau. Terima kasih ya Bapak, Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir oleh karena kemurahan kasih anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita mau bernyanyi Kak. Iya. Lagu yang hari ini pertama yaitu Kasih Yesus manis dan indah. Yo, penuh sukacita dan semangat menyembah Dia. Yes. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh oh, kasih Yesus. Ya, kasih Yesus. Berdiri semua ya adik-adik. Kita nyanyi lagu ini dengan gerakan lagi ya. Penuh semangat Kak. Betul. Yo, sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh oh, kasih Yesus. Tetap Kak Hana tentang kasih Yesus. Tentang kasih Yesus. Ya. Kali ini pakai gerakan. Adik-adik Elroki, kakak yakin semua sudah ingat lagu nih. Nah, jadi ingat ya lagunya kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
kasih kepada Betul. Tuhan ya. Lagu hari ini tuh mengajarkan kita nggak boleh marah-marah, Kakak. Iya, ya Ayo. tapi tetap masih ingat toh lagunya walaupun susah, tapi Iya. tetap semangat itu kan tuh. Betul Lagu sekali. tema kita, Lagu tema kita. aku mau bernyanyi. Betul. Aduh, Ya. Kak Ana sampai lupa adik-adik. Ya. Tapi adik-adik nggak boleh lupa ya. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Tepuk tangan di atas adik-adik. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you will love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, ku yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. Yeay! Gimana adik-adik sudah pada hafal kan liriknya? Harus hafal kan? Iya, betul sekali. Dan kakak lihat adik-adik semua nyanyi dengan penuh sukacita. Dengan gerakan kan? Betul. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Di adik-adik minggu terakhir semua, ini. siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman. Kita berdoa dulu. Kakak Hana yang pimpin Iya, ya. betul. Tapi kakak kita mau menyanyi juga. Oh iya ya. Lagunya apa? Haleluya to our God. Haleluya to our God. Dan lagu ini adik-adik sudah ingat dulu ya. Yesus, kau yang termanis, dengan tanganmu kau genggam aku. Yesus, kau yang terindah, ku datang menyembahmu.
angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong setiap adik-adik El Rocky yang ada di rumah, sehingga saat mereka mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh mereka boleh memberikan hati mereka, telinga mereka, pikiran hidup mereka untuk boleh dituntun oleh firman-Mu. Berkatilah setiap kakak-kakak El Rocky yang akan memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan ada atas setiap mereka. Dan setiap adik-adik El Rocky boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan bersama Kakak Hana, haleluya, Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. El Rocky, siap, sedari kecil sudah kuat. Shalom adik-adik El Rocky. Sekarang sudah siap ya kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang tokoh perempuan yang ada di Alkitab. Setelah waktu itu pernah kita cerita tentang Deborah, sekarang kita mau bercerita tentang Esther. Sudah ada yang pernah mendengar Esther ya? Firman Tuhannya diambil dari kitab Esther. Nah, adik-adik Rocky, sekarang adik-adik Rocky semua duduk yang manis karena kita mau mendengarkan dan mau melihat, menyaksikan video kisah Esther. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Ratu Esther, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Esther pasal 1-8. Pada zaman dulu, ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasiweros mempunyai ratu bernama Wasti, tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau Esther. Dia tidak punya ayah dan ibu. Esther juga seorang Yahudi. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tetapi, Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian, Esther dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Lalu Esther pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati.
Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Nah, dari tayangan yang sudah kita tonton tadi, kita mengetahui, jadi tahu kita bahwa Ester itu adalah seorang anak yatim piatu. Dia adalah keponakan Mordekai dari suku Benyamin. Ester ini adalah juga seorang keturunan dari Israel, keturunan Israel. Nama lainnya adalah Hadasa, ya tadi sudah disebutkan ya. Ester juga seorang yang sangat baik sikapnya. Dia seseorang yang cantik. Dia juga yang paling utama, dia takut akan Tuhan, adik-adik. Ester juga dikenal sebagai seorang pendoa. Nah, adik-adik, Ester sebelum dia bertindak, dia akan berdoa dan berpuasa. Adik-adik, Ester juga adalah seseorang yang mengasihi keluarganya loh. Dia juga peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di bangsanya. Nah, adik-adik, dari kisah Ester ini kita belajar sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, adalah Allah yang menyertai. Yang kedua adalah Allah yang memberikan kemampuan. Yang ketiga, Allah yang mendengarkan seruan doa umatnya. Yang keempat, Allah yang mengasihi umatnya. Dan Allah penyelamat. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah melihat atau merasakan ketidakadilan nggak? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang nggak pernah. Oke, nah sekarang kakak mau ajak kita bersama-sama untuk belajar peduli dengan sekitar kita. Kita bisa mulai dari yang terdekat, yaitu dari keluarga, dari sahabat, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, kita juga belajar menyerahkan semua hal itu ke dalam tangan Tuhan sebelum kita bertindak atau kita melakukan sesuatu. Yaitu dengan apa? Ayo. Iya, benar. Ada yang jawab dengan berdoa, Kak. Ya, betul. Yaitu dengan berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita untuk menghafal Pedang Roh. Pedang Roh minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Yuk kakak kasih waktu untuk adik-adik buka Alkitabnya. Di kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Sudah? Sama-sama kita baca ya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Yes. Firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan sebelum kita menutup ibadah ini dan dengan doa. Yuk kita kembalikan ke kakak-kakak PW. Silahkan kakak. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kita sudah dengerin firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya Kak ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau apa? Mau mengakhiri ibadah kita. Karena itu yuk siapin hatimu. Oh, kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Iya, nyanyi lagu kasih. Iya betul, kita nyanyi lagi ya lagunya. Yuk kita nyanyi dulu. Nah, jadi ingat ya lagunya. Kasih itu sabar, tidak suka
saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik semua, lipat tanganmu, tutup matamu. Adik-adik baby juga ya, ikutan lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kakak Maria akan bawa kita dalam doa. Ya, siapkan hatinya. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pagi hari ini. Karena dari awal, pertengahan hingga akhir, anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan, semuanya diberkati oleh firman-Mu dan bersuka cita oleh karena memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Dan kami percaya setiap firman ada dan tertanam di dalam setiap adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik Eroki yang sedari kecil kuat karena firman yang tertanam di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa Tuhan, setiap anak-anak kami yang saat ini bersekolah, berstudi, walaupun di rumah ataupun yang sudah sekolah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak kami dilindungi dan dinaungi oleh payung Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat keluarga mereka, buat usaha pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Kami percaya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, sukacita-Mu terus ada Tuhan, dan berpengharapan terus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur atas pagi hari ini, dan kami pun berdoa sesuai firman Tuhan yang Kau ajarkan ke dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kondisi, dan terus waspada bahwa kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Betul sekali. Tetap sukacita. Ya. Ya. Yesus berkati.